Malam itu, jalanan kota sudah mulai sepi. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari ketika Arman, seorang sopir ambulans berusia 38 tahun, menerima panggilan mendesak dari rumah sakit kecil di pinggiran kota. Tugasnya sederhana, setidaknya menurut prosedur, mengantar jenazah seorang pasien yang baru saja meninggal ke rumah duka yang berjarak sekitar 60 km. Namun, Arman sudah bekerja cukup lama di bidang ini, dan ia tahu, tak ada perjalanan jenazah yang benar-benar biasa. Selalu ada suasana ganjil, dingin, dan rasa tak nyaman yang menyertai setiap tubuh yang tak lagi bernyawa. Jenazah yang akan diantar malam itu adalah seorang pria tua bernama Wiryo. Menurut catatan medis, ia meninggal karena serangan jantung mendadak. Tak ada yang janggal, tidak ada riwayat penyakit misterius, tidak ada hal-hal aneh lainnya. Tapi sejak tubuh itu diletakkan di dalam peti kayu sederhana lalu dimasukkan ke bagian belakang ambulans, Arman merasakan hawa dingin yang lebih menusuk daripada biasanya. Bahkan pendingin udara di kabin depan terasa kalah dingin dibanding hawa yang datang dari ruang jenazah di belakang. Arman menghela napas panjang, menyalakan mesin ambulans, dan perlahan meninggalkan halaman rumah sakit. Sirine dimatikan, tak ada urgensi kali ini, hanya perjalanan sunyi membawa seseorang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun, roda ambulans yang berputar di jalan gelap itu seakan mengantarnya ke sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar rumah duka. Jalan menuju rumah duka melewati jalur pedesaan, hamparan sawah gelap gulita, dan hutan kecil yang dikenal angker oleh warga setempat. Beberapa kali Arman pernah mendengar cerita dari sopir ambulans lain, mereka sering melihat bayangan di pinggir jalan, atau mendengar suara tangisan dari dalam peti. Arman selalu menertawakan cerita itu, menyebutnya hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi malam itu, entah mengapa, ia tidak bisa menyingkirkan rasa curiga bahwa ada sesuatu yang mengintainya. Ketika memasuki jalan berliku menuju hutan kecil, suasana semakin mencekam. Lampu sorot ambulans hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter ke depan. Pepohonan di kiri kanan jalan tampak seperti sosok-sosok hitam menjulang, rantingnya bergerak tertiup angin seperti tangan kurus yang hendak meraih kendaraan yang lewat. Arman memutar volume radio, berharap ada sedikit suara manusia yang menemaninya. Namun, radio hanya memuntahkan suara statis, seolah semua siaran mati mendadak. Dalam keheningan itu, terdengar suara aneh dari belakang, sebuah ketukan pelan, tok, 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 teratur, seperti seseorang mengetuk peti kayu dari dalam. Arman terdiam, tangannya gemetar di atas kemudi. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya guncangan jalan, mungkin hanya kayu yang bergetar. Tapi ketukan itu terlalu jelas, terlalu ritmis, dan terlalu mustahil. Arman melirik spion tengah, menatap ke ruang gelap di belakang. Ia hanya bisa melihat siluet peti kayu yang diam. Tidak ada gerakan. Namun, ketika ia memalingkan pandangan kembali ke jalan, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, tok, 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 seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Napas Arman memburu. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya meski udara di dalam mobil membeku. Tenang, men, itu cuma kayu longgar, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia menambah kecepatan, berharap semakin cepat sampai, semakin cepat pula ia bisa melepaskan diri dari atmosfer aneh ini. Tapi semakin ia memacu kendaraan, semakin keras ketukan itu terdengar, bercampur dengan bunyi gesekan, seperti kuku menggaruk permukaan kayu. Mendadak terdengar sesuatu yang membuat darah Arman membeku, suara napas berat dari belakang. Bukan napas manusia sehat, melainkan napas terputus-putus, kasar, seperti dada yang sulit berfungsi. Arman membelalak, ingin sekali berhenti dan keluar, tapi jalan yang ia lalui adalah jalur sepi di tengah hutan. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, hanya kegelapan pekat dan pepohonan menjulang. Ia terjebak. Suara napas itu perlahan berubah menjadi rintihan lirih, suara seorang pria tua, serak dan mengerang. Arman merasakan jantungnya berdegup kencang tak terkendali. Tidak mungkin dia masih hidup, dia sudah dinyatakan meninggal, pikirnya panik. Tapi suara itu nyata, memenuhi seluruh ruang belakang ambulans. Seketika, radio yang sebelumnya hanya memutar suara statis, menyala dengan sendirinya. Dari speaker terdengar suara doa tahlil, samar-samar seperti dari kejauhan. Arman terperanjat, tangannya nyaris melepaskan kemudi. Ia tahu betul tidak ada kaset, tidak ada siaran radio di jam segini yang memutar doa seperti itu. Lalu suara doa itu berhenti mendadak, digantikan oleh suara berat seorang pria yang berbisik, "Aku belum siap mati."
Arman hampir membanting setir. Kata-kata itu jelas, terdengar tepat di telinganya, padahal ia sendirian di kabin. Ia menoleh dengan panik, tapi tidak ada siapa-siapa. Ruang belakang tetap gelap, hanya peti kayu yang membisu. Namun hawa dingin semakin menusuk, seperti ia sedang duduk di dalam ruang es. Mata Arman mulai berkunang-kunang. Pandangannya kabur, tubuhnya menggigil, sementara suara napas, rintihan, dan ketukan dari belakang terus bercampur menjadi satu. Ia hampir yakin bahwa sesuatu sedang berusaha keluar dari peti itu. Ia meraih ponsel untuk menelepon rekan di rumah sakit, tapi layar ponselnya retak mendadak, meski sebelumnya tidak ada kerusakan. Di luar jendela, hutan seolah semakin rapat, jalan semakin sempit, dan kabut tebal tiba-tiba turun menutupi pandangan. Lampu sorot ambulans tak mampu menembus kabut putih pekat itu. Arman harus menurunkan kecepatan, meski hatinya ingin kabur sejauh mungkin. Suara-suara aneh dari belakang kini berganti dengan bunyi seretan, seperti ada sesuatu yang menyeret tubuhnya di dalam peti. Dalam kepanikan, Arman terus melaju, berusaha tak memikirkan apapun. Tapi tiba-tiba, kaca spion samping menunjukkan sesuatu yang membuatnya hampir berhenti total. Bayangan hitam dengan wajah keriput menempel di kaca belakang ambulans, matanya melotot, mulutnya menganga, seolah menatap langsung ke dalam kabin. Bayangan itu tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Arman menjerit tanpa sadar, tangannya gemetar hebat, hampir kehilangan kendali atas setir. Ia menggertakkan giginya, mencoba bertahan. Ia tahu satu hal, ia harus menyelesaikan perjalanan ini, apapun yang terjadi. Tapi perasaan bahwa jenazah yang ia bawa tidak ingin diantar, atau mungkin ingin membalas sesuatu, semakin kuat. Tiba-tiba, ambulans bergetar hebat, seperti roda menabrak sesuatu yang besar. Arman menginjak rem, namun pedal rem terasa berat, seolah tidak berfungsi. Kendaraan itu terus melaju liar, berguncang-guncang hebat. Dari belakang, terdengar suara keras, "BRUK, BRUK, BRUK." Seakan ada yang menghantam dinding peti dari dalam dengan kekuatan mengerikan. Arman berteriak, "Hentikan, hentikan, kau sudah mati." Namun suaranya sendiri terdengar asing, seperti bergema di ruang kosong. Ambulans akhirnya berhenti mendadak di tengah jalan yang dikelilingi kabut. Sunyi, hanya suara napas Arman yang tersengal, bercampur dengan detak jantungnya yang hampir pecah. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, tangannya gemetar hebat. Peti itu tetap diam, tidak bergeser sedikit pun, seolah semua tadi hanya khayalan. Namun, ketika ia memicingkan mata lebih lama, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Tutup peti sedikit terbuka, hanya celah kecil, cukup untuk memperlihatkan mata keriput yang melotot ke arahnya. Arman menjerit sekeras mungkin, lalu memacu ambulansnya lagi tanpa pikir panjang. Ia tidak peduli, jika harus menabrak apapun di jalan depan, yang penting ia menjauh dari hutan itu secepatnya. Namun jauh di dalam hati, ia sadar, perjalanan baru saja dimulai, dan malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Ambulans melaju kencang di jalan pedesaan yang sepi. Arman hampir tak lagi memperhatikan rambu atau belokan, pikirannya terfokus hanya pada satu hal, lari. Namun, seberapa cepat pun ia memacu kendaraan, rasa itu tetap ada, perasaan bahwa seseorang sedang duduk di kursi belakang, memperhatikannya dari kegelapan, dengan tatapan yang menusuk tengkuknya. Sesekali ia mencoba melirik ke spion tengah, meski selalu menyesal setiap kali melakukannya. Bayangan hitam samar kerap terlihat, duduk tepat di samping peti. Tidak bergerak, hanya diam, tapi tatapannya menusuk. Setiap kali Arman mengedipkan mata, bayangan itu lenyap, hanya untuk kembali muncul lagi beberapa detik kemudian. Hawa di dalam kabin kian dingin. Jari-jari Arman mati rasa, meski AC sudah ia matikan sejak tadi. Napasnya berubah menjadi embun tipis di kaca depan. Ia merasa seolah sedang mengemudi di dalam ruangan es. Keringat bercucuran dari kening, bukan karena panas, tapi karena ketakutan yang semakin menghimpit dadanya. Suara dari belakang mulai berubah. Tidak lagi sekadar ketukan atau erangan, tapi kini terdengar samar-samar suara orang berbicara. Bukan satu, melainkan banyak. Seperti ada sekelompok orang yang sedang berbisik-bisik, berdoa, atau mungkin merapal mantra. Suara itu bergema pelan, kadang seperti berasal dari ujung ruangan, kadang seakan berbisik tepat di telinga Arman. Arman menutup telinganya dengan tangan, tapi tetap bisa mendengar bisikan itu. Kata-katanya sulit dipahami, seperti bahasa kuno yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Namun, di sela-sela bisikan itu, terdengar jelas satu kalimat dengan suara parau, "Aku tidak sendirian."
Arman sontak menoleh ke spion lagi. Dan kali ini, ia melihat lebih jelas, bayangan pria tua dengan wajah pucat duduk di kursi belakang ambulans. Wajah itu mirip dengan almarhum Wiryo yang jenazahnya sedang ia antar. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara, sementara tangannya perlahan mengusap tutup peti kayu, seperti menenangkan sesuatu yang masih ada di dalamnya. Arman hampir menabrakkan ambulansnya karena syok. Ia membanting setir ke kanan, ban berdecit keras di jalan aspal yang licin oleh embun malam. Mobil oleng, hampir menabrak pohon besar di pinggir jalan, namun ia berhasil menguasainya kembali. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tak bisa berhenti. Jalan semakin sepi, hanya kabut yang menebal. Tiba-tiba, di kejauhan, Arman melihat sosok seorang wanita berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup, tubuhnya membungkuk kaku. Ia berdiri tegak tanpa bergerak, meski ambulans melaju cepat ke arahnya. Arman membunyikan klakson keras-keras, tapi wanita itu tidak bergeming. Arman menginjak rem sekuat tenaga. Ambulans berhenti mendadak hanya beberapa meter dari wanita itu. Jantungnya nyaris copot. Namun ketika ia berkedip, sosok wanita itu lenyap, seolah larut di telan kabut. Yang tersisa hanyalah jalan kosong dan keheningan yang membuat telinganya berdenging. Belum sempat ia menghela napas lega, terdengar suara ketukan keras dari kaca belakang kabin. Tok, 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 seperti seseorang memukul kaca dari luar. Arman menoleh spontan, dan melihat wajah pucat Wiryo menempel di kaca, matanya melotot penuh kebencian. Mulutnya terbuka lebar, seolah berteriak tanpa suara. Arman berteriak panik, tubuhnya mundur ke jok, namun ia sadar ia masih memegang kemudi. Dalam sekejap, wajah itu menghilang. Kaca kembali kosong, hanya pantulan dirinya sendiri yang gemetar ketakutan. Tapi Arman tahu, ia tidak berhalusinasi. Ia benar-benar melihat wajah itu. Keringatnya menetes deras. Ya Allah, tolong aku, bisiknya lirih. Tapi seolah doa itu tidak sampai, justru suara lain terdengar dari belakang. Suara parau penuh amarah, kenapa kau membawaku ke sana? Aku tidak mau ke sana. Arman hampir kehilangan akal sehatnya. Ia ingin sekali berhenti, membuka pintu, dan lari sejauh mungkin. Tapi ia tahu, meninggalkan ambulans beserta jenazah di tengah jalan gelap bukanlah pilihan. Ia terjebak, dipaksa melanjutkan perjalanan dengan penumpang gelap yang terus menghantuinya. Dalam ketakutan, Arman memutuskan menyalakan doa melalui ponselnya. Ia membuka aplikasi Murotal, berharap ayat-ayat suci bisa meredakan teror. Namun, anehnya, suara bacaan yang keluar tidak terdengar seperti biasa. Ayat itu terputus-putus, lalu berubah menjadi suara tawa kecil, cekikikan tipis yang mengerikan. Ponsel di tangannya tiba-tiba panas, layarnya berkedip-kedip, lalu mati total. Arman menjatuhkannya ke lantai, panik, sementara suara cekikikan itu masih terdengar, kini semakin jelas dari belakang punggungnya. Ia memacu ambulans lebih kencang. Jalan berliku ia lewati dengan sembrono, ban sesekali keluar dari aspal dan menghantam tanah becek. Kabut menipis perlahan, tapi rasa bahwa ada seseorang yang duduk di kursi belakang tidak juga hilang. Setiap kali ia menghela napas, ia merasakan embusan napas orang lain di belakang telinganya. Tiba-tiba, kaca spion samping memperlihatkan hal yang tak bisa ia lupakan. Dari dalam kabin belakang, terlihat jari-jari kurus panjang keluar dari celah peti, mencakar-cakar udara, seperti sedang mencari pegangan. Kuku-kuku hitam itu menggores kaca jendela ambulans, meninggalkan bekas panjang yang memekakkan telinga. Arman menjerit, mencoba tetap fokus pada jalan. Ia merasa seluruh tubuhnya lumpuh oleh teror. Detik itu ia tahu, ini bukan sekadar arwah penasaran. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap menempel pada jenazah itu, sesuatu yang menolak untuk kembali ke tanah. Suara dari belakang kini berubah menjadi teriakan. Teriakan panjang penuh amarah, bercampur dengan suara tangisan anak kecil, ratapan perempuan, dan lolongan anjing. Semua suara itu bersatu dalam satu harmoni mengerikan, mengguncang kabin ambulans seperti badai. Arman menutup telinganya, berteriak sekeras mungkin, namun tidak bisa menutupi kebisingan itu. Di tengah kepanikan itu, Arman merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dinginnya seperti es, beratnya seperti tangan yang nyata. Ia menoleh dengan gerakan lambat penuh rasa takut, dan melihat sosok Wiryo duduk tepat di sampingnya di kursi depan, dengan wajah pucat membusuk, menatapnya dengan senyum menyeringai. Arman tidak sempat berpikir panjang. Begitu melihat sosok Wiryo duduk di kursi depan, ia langsung menjerit, menekan pedal gas dalam-dalam. Ambulans meraung di jalan gelap,
hampir terbalik saat melewati tikungan tajam. Tapi entah bagaimana, sosok itu tetap duduk tenang di sampingnya, tidak terlempar, tidak terpengaruh guncangan mobil. "Pergi, kau sudah mati," teriak Arman, suaranya parau bercampur dengan tangis. Namun sosok itu hanya menoleh perlahan, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah penuh darah kering. Senyum yang mengembang di wajahnya justru membuat tubuh Arman semakin kaku. Arman mencoba mengabaikan sosok itu, fokus ke jalan. Tapi dari sudut matanya, ia bisa melihat tangan kurus Wiryo perlahan bergerak, terangkat, lalu menyentuh lengan kirinya. Sentuhan itu dingin luar biasa, seolah bukan tangan manusia, melainkan bongkahan es yang menusuk hingga ke tulang. Rasa dingin itu menyebar cepat, menjalar ke seluruh tubuh. Arman berteriak kesakitan, tubuhnya kaku, hampir tak bisa menggerakkan tangannya di setir. Matanya mulai berkunang-kunang. Dalam kepanikan, ia mengguncang-guncang tangannya sendiri, berusaha melepaskan cengkeraman tak terlihat itu. Namun sosok Wiryo justru mendekat, wajahnya kian rapat ke telinga Arman. Dari mulutnya yang busuk keluar bisikan lirih, "Jangan antar aku ke sana, balikkan aku, pulangkan aku ke tempatku." Napasnya bau anyir, membuat Arman hampir muntah di tempat. Ambulans terus melaju liar, ban belakang berdecit saat melibas tikungan. Dari luar, jalan pedesaan yang sepi itu seperti berubah menjadi labirin tak berujung. Lampu jalan yang tadinya ada, kini hilang. Pepohonan di kiri kanan semakin rapat, seolah membentuk dinding penjara yang menutup rapat jalan keluar. Arman mulai kehilangan kendali. Dalam keputusasaan, ia meraih kalung kecil bergambar doa yang selalu ia kenakan di leher. Ia menggenggamnya erat, mulutnya bergetar membaca doa. Untuk sesaat, sosok di sampingnya tampak memudar, seperti asap yang tertiup angin. Namun, tepat saat Arman merasa lega, sesuatu lebih menyeramkan terjadi. Dari ruang belakang, terdengar bunyi keras seperti peti yang terbuka. "KREEKKK." Disusul dengan suara langkah pelan, berat, menyeret, mendekat ke kabin depan. Arman membelalak. "Tidak, tidak, jangan," gumamnya. Ia menoleh sekilas ke spion tengah, dan hampir pingsan melihat tutup peti kayu itu kini terbuka setengah. Di dalamnya, tubuh jenazah Wiryo bergerak, meski kaku, mencoba bangkit dengan kepala miring dan mata kosong. Sosok yang duduk di sampingnya sudah lenyap, berganti dengan tubuh aslinya yang kini perlahan menyeret kaki kaku, merangkak menuju kursi depan. Suara sendi yang patah-patah terdengar jelas, seperti ranting kering yang diinjak. Arman memacu mobil lebih cepat, berharap bisa sampai ke rumah duka secepat mungkin. Tapi anehnya, jalan yang ia lalui tidak pernah berubah. Belokan demi belokan hanya membawanya kembali ke tempat yang sama. Pohon besar yang ia lewati tadi kini muncul lagi di depannya, seolah ia terjebak dalam lingkaran setan. Tubuh jenazah itu kini hampir mencapai kursi depan. Tangan kurus dengan kuku panjang mencoba meraih bahu Arman dari belakang. Arman menjerit, menunduk, hampir kehilangan kendali atas setir. Ambulans oleng ke kiri, menabrak pagar kayu di pinggir jalan, lalu kembali ke aspal dengan dentuman keras. Suara tertawa kecil terdengar dari segala arah. Bukan tawa manusia biasa, melainkan tawa yang menggema, serak, dan berlapis-lapis, seolah ada puluhan mulut yang menertawakannya bersamaan. Arman merasa otaknya hampir meledak, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dengan sisa tenaga, ia berteriak membaca doa sekuat mungkin. Suara itu terdengar bergetar, patah-patah, tapi cukup untuk membuat bayangan tubuh itu berhenti sejenak. Kepalanya menoleh ke arah Arman, mulutnya terbuka lebar hingga pipinya robek, lalu mengeluarkan suara jeritan panjang yang membuat kaca depan bergetar. Arman menutup telinganya, menekan pedal gas tanpa peduli lagi. Jalan yang dilaluinya semakin gelap, seperti memasuki terowongan tanpa akhir. Ia bahkan tak yakin apakah masih berada di dunia nyata atau sudah terseret ke dimensi lain. Akhirnya, setelah entah berapa lama, lampu-lampu rumah mulai terlihat di kejauhan. Jalan gelap berganti dengan perkampungan kecil. Arman hampir menangis lega melihat kehidupan manusia lagi. Ia menurunkan kecepatan, berharap bisa berhenti sejenak untuk meminta pertolongan. Namun, ketika ambulans melewati rumah-rumah itu, Arman menyadari sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Rumah-rumah itu kosong, semua jendela terbuka, pintu terayun-ayun, tetapi tidak ada seorang pun yang keluar. Seperti desa mati yang ditinggalkan puluhan tahun. Di salah satu rumah, ia melihat sosok-sosok hitam berdiri berjajar di depan pintu. Wajah mereka gelap, matanya kosong, tubuhnya kaku. Mereka hanya berdiri menatap ambulans yang melintas.
Tanpa suara, tanpa gerakan, seolah menunggu sesuatu. Arman panik, menekan pedal gas lagi. Desa itu terus berulang, rumah demi rumah dengan sosok hitam yang sama, hingga ia sadar ia kembali berputar di tempat yang sama. Tidak ada jalan keluar, hanya lingkaran setan yang menahannya bersama ambulans dan jenazah terkutuk itu. Di tengah rasa putus asa, suara itu kembali terdengar di telinganya, suara berat Wiryo yang dingin. Aku bilang, jangan antar aku ke sana, dan kali ini, Arman merasa sebuah tangan mencengkeram erat lehernya, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Ambulans berguncang keras saat Arman berusaha melepaskan tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Matanya melotot, napasnya terhenti, wajahnya memerah. Ia meraih setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya berusaha menarik cengkeraman dingin itu. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat rasa cekikannya. Dengan sisa tenaga, ia menghantam setir berkali-kali, mencoba mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba, tangan itu menghilang, membuat Arman terbatuk keras, paru-parunya mencari udara dengan rakus. Ia hampir pingsan, tapi tidak bisa berhenti mengemudi. Jalan di depannya tetap panjang, gelap, tanpa ujung. Ia menyalakan lampu jauh, berharap bisa melihat lebih jauh ke depan. Namun, yang terlihat justru pemandangan aneh, di kejauhan, tubuh-tubuh hitam berjalan perlahan menutup jalan. Tidak jelas apakah itu manusia atau bayangan, tapi jumlahnya puluhan, bahkan ratusan, semua bergerak menuju ambulans. Arman menginjak gas, memutuskan menabrak apapun di depannya. Ambulans meraung kencang, melaju lurus menembus kabut. Namun ketika ia melewati kerumunan itu, tidak ada benturan. Mereka seolah transparan, hanya bayangan yang menembus tubuh dan masuk ke dalam kabin. Dalam sekejap, kabin ambulans penuh dengan bisikan. Suara-suara asing memenuhi telinga, bercampur dengan jeritan, tawa, tangis, dan doa yang terputus. Arman merasa telinganya berdarah, otaknya terbakar, pikirannya hampir pecah. Ia memukul-mukul kepalanya, berteriak sekencang mungkin. Namun teror itu tidak berhenti. Dari kaca depan, ia melihat jalan berubah bentuk. Aspal mengelupas, berganti dengan tanah berlumpur. Pohon-pohon di kiri kanan jalan berubah menjadi tiang kayu dengan tubuh-tubuh tergantung di atasnya. Tubuh-tubuh itu bergoyang tertiup angin malam. Sebagian kehilangan kepala, sebagian tubuhnya penuh luka. Dan semuanya menatap ke bawah, tepat ke arah ambulans yang melintas. Mata kosong mereka berkilau aneh dalam gelap. Arman menangis ketakutan. Aku tidak kuat lagi, aku tidak kuat, tangannya gemetar hebat. Namun tiba-tiba, setir di tangannya bergerak sendiri, berputar ke kiri dan kanan seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan arah mobil. Ambulans membelok liar, masuk ke jalan sempit yang dipenuhi kabut lebih tebal. Arman tidak tahu lagi di mana ia berada. Kompas di dashboard berputar-putar tak terkendali, seakan kehilangan arah. GPS di ponselnya juga mati total, hanya menampilkan layar hitam. Dari kursi belakang, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Arman tahu, tubuh itu sudah benar-benar keluar dari peti. Ia bisa merasakan getaran lantai kabin setiap kali langkah itu menghentak. Perlahan, suara itu mendekat ke kursi depan. Dengan napas memburu, Arman menoleh sekilas. Dan benar saja, jenazah itu kini berdiri tegak. Tubuhnya kaku, kepala miring ke satu sisi, matanya melotot. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara rendah seperti geraman binatang. Arman menjerit, mencoba menyalakan sirine ambulans. Lampu merah berputar di atap, sirine meraung keras menembus keheningan malam. Namun suara itu malah terdengar seperti jeritan manusia, panjang, melengking, membuat bulu kuduk Arman berdiri. Tubuh jenazah itu perlahan duduk di kursi samping sopir. Tangannya terkulai, kepalanya terhuyung, tapi matanya terus menatap Arman. Sesekali, ia membuka mulut, mengeluarkan kata-kata terputus, "Aku pulang, bukan ke sana." Arman hampir gila, ia tidak tahu kemana harus membawa tubuh ini. Rumah duka yang menjadi tujuan tidak pernah terlihat di GPS, jalan yang ia lalui berulang-ulang, dan kini arwah itu jelas menolak. Ia seperti ditarik menuju tujuan lain yang misterius. Ambulans melaju semakin cepat, namun anehnya, jarak tempuh di odometer tidak bertambah. Seolah ia mengemudi di tempat. Jam di dashboard juga berhenti, jarumnya macet di pukul 2.45. Arman merasa terjebak dalam dimensi waktu yang beku. Di luar, bulan perlahan menghilang, tertutup awan hitam pekat. Jalan kini benar-benar gelap, hanya lampu ambulans yang menyinari beberapa meter ke depan. Namun sesekali,
Arman melihat wajah-wajah pucat muncul di kaca depan, menatap dari balik cahaya lampu, lalu lenyap begitu saja. Napas Arman semakin berat, ia tahu tubuhnya tak akan kuat lama-lama. Rasa dingin masih menguasai lengan kirinya, sisa sentuhan sebelumnya. Tangannya hampir mati rasa, sulit mengendalikan setir. Sementara itu, sosok di sampingnya kini tersenyum, giginya ompong, bibirnya sobek hingga ke pipi. Dengan suara lirih ia berbisik, "Kalau kau terus memaksa, aku akan bawa kau bersamaku." Arman terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar kata. Kalau ia terus melawan, ia bisa mati malam ini juga. Namun menyerah juga bukan pilihan. Ia harus menemukan cara untuk bertahan. Ambulans terus melaju di jalan tanpa ujung, sementara Arman sadar, ini baru permulaan. Teror yang ia alami malam itu bukan hanya tentang mengantar jenazah. Ia sedang terjebak dalam perjanjian gelap yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Ambulans itu kini melaju pelan. Arman sudah terlalu lelah untuk memacu kendaraan lebih kencang. Matanya sembab karena air mata, tubuhnya gemetar karena hawa dingin yang terus merayap. Namun yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa ia tidak lagi tahu di mana ia berada. Di hadapannya terbentang sebuah desa asing. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, tapi semuanya tampak tua, rapuh, dan ditinggalkan. Jendela-jendelanya pecah, pintunya terlepas dari engsel, dan rumput liar tumbuh tinggi di halaman. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sepi yang menekan telinga. Arman mengerem perlahan, menatap kanan kiri dengan waspada. Namun, saat ambulansnya berhenti, ia menyadari bahwa desa ini bukan benar-benar kosong. Ada sosok-sosok pucat berdiri di depan setiap rumah, tubuh mereka kurus, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Semua menatap lurus ke arah ambulans. Jantung Arman serasa berhenti. Ia mencoba mundur, memutar arah, tapi jalan di belakang sudah tertutup kabut tebal. Desa ini menelan jalannya, memaksanya untuk terus maju. Dan setiap kali ia menginjak gas, sosok-sosok itu perlahan bergerak, mengikuti ambulans dari kejauhan. Suara aneh mulai terdengar, semacam kidung, nyanyian rendah yang dinyanyikan bersama-sama. Kata-katanya asing, namun nadanya menusuk telinga. Semakin lama, suara itu semakin keras, hingga gendang telinga Arman terasa akan pecah. Ia menutup telinganya, tapi suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Arman merasakan kehadiran lain di kursi sampingnya. Ia menoleh cepat, sosok Wiryo masih ada di sana, wajahnya semakin hancur, kulitnya membiru, matanya memerah. Namun kali ini, ia tersenyum tenang, seolah sedang berada di tempat yang ia kenal. "Ini, tempatku," suara Paro itu terdengar jelas, membuat bulu kuduk Arman berdiri. Wiryo menatap ke arah desa, matanya berbinar aneh, seperti anak kecil yang melihat rumah setelah lama pergi. Arman ingin berteriak, tapi suara itu tercekat di tenggorokan. Tangannya basah oleh keringat, menggenggam setir erat-erat. Ia sadar, desa ini bukan tempat manusia hidup. Desa ini adalah milik mereka yang sudah lama mati. Dari kaca spion, Arman melihat lebih jelas, tubuh-tubuh pucat yang mengikuti ambulans kini semakin dekat. Langkah mereka terseret, kepala mereka miring, mulut mereka berbisik dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Tapi mata mereka semua terfokus ke satu titik, jenazah di dalam peti. Peti itu sendiri bergetar pelan. Tutupnya sudah terbuka lebih lebar, memperlihatkan sebagian tubuh yang kaku di dalamnya. Seolah sosok itu juga ingin ikut keluar menyambut penduduk desa. Arman menekan pedal gas lebih dalam, berharap bisa keluar dari lingkaran setan ini. Namun setiap belokan hanya membawanya kembali ke jalan yang sama. Rumah-rumah itu terus berulang, wajah-wajah kosong itu terus menatap. Desa ini seperti jebakan yang tak bisa ditembus. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam kabin belakang. Tangisan lirih, memanggil-manggil ibunya. Arman merinding, merasa bulu kuduknya berdiri semua. Ia tahu tidak ada anak-anak di sini. Itu pasti bagian dari teror yang mengikuti jenazah. Tangisan itu semakin keras, berubah menjadi jeritan, lalu mendadak berhenti. Hening, Arman menoleh ke spion lagi, dan hampir pingsan ketika melihat seorang anak kecil duduk di atas peti. Tubuhnya pucat, matanya kosong, menatap lurus ke arahnya. Anak itu tersenyum perlahan, bibirnya sobek hingga ke telinga. Dari mulutnya keluar suara orang tua, suara berat Wiryo, "Aku sudah bilang, jangan antar aku ke sana." Arman histeris, hampir membanting setir. Tapi ia menahan diri, memaksa dirinya tetap di jalan. "Apa yang kau mau dariku?"
Teriaknya putus asa, namun tidak ada jawaban selain suara kidung dari penduduk desa yang semakin keras. Rumah-rumah di kanan kiri kini mulai berubah. Atapnya ambruk, dindingnya hangus terbakar, dan dari setiap jendela, wajah-wajah hitam mengintip, matanya merah menyala. Desa ini berubah menjadi neraka terbuka, dan Arman terjebak di tengahnya. Ambulans bergetar hebat, mesinnya meraung, lampunya berkedip-kedip. Seolah kendaraan itu sendiri menolak berada di sini. Arman memukul-mukul dashboard, berdoa agar mesin tidak mati. Namun hawa di dalam kabin semakin pekat, sulit bernapas. Sosok Wiryo di sampingnya kini tertawa pelan. Tawa yang dalam, berat, bercampur dengan suara tangisan dan jeritan. Arman menutup telinganya, tapi suara itu memenuhi kepalanya. Ia merasa dirinya hampir gila. Tiba-tiba, sosok-sosok pucat di luar mendekat lebih cepat, berlari mengepung ambulans dari segala arah. Arman panik, menginjak gas sekuat tenaga. Ban berputar liar, lumpur beterbangan, ambulans meluncur menembus kerumunan itu. Dan dalam sekejap, desa itu menghilang. Jalan kembali sepi, gelap, hanya dikelilingi hutan. Arman terengah-engah, napasnya memburu. Tapi ia tahu, desa itu belum selesai dengannya. Ia baru saja dilepaskan sementara, untuk dibawa ke teror berikutnya. Arman terus mengemudi tanpa arah. Tangannya gemetar, matanya merah, tubuhnya kelelahan. Namun rasa takut membuatnya tetap terjaga. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia di jalan. Jam di dashboard masih berhenti di pukul 2.45. Suasana di luar semakin aneh. Hutan yang tadinya hijau kini tampak kering dan mati. Pohon-pohonnya hitam, rantingnya seperti tulang. Kabut pekat menggantung di udara, menelan cahaya lampu. Jalan yang ia lalui juga retak-retak, seperti hampir runtuh. Arman merasa perutnya mual, kepalanya pusing. Ia ingin berhenti, tapi tidak ada tempat aman untuk singgah. Di belakangnya masih ada peti terbuka dengan tubuh yang tidak mau diam. Ia tahu, kalau ia berhenti, sesuatu akan keluar sepenuhnya. Tiba-tiba, dari jauh, ia melihat papan penunjuk jalan. Tulisan di papan itu samar, tapi cukup jelas, jalan buntu. Arman membelalak, tidak mungkin. Jalan ini seharusnya menuju rumah duka, bukan ke jalan buntu. Ia mencoba berbalik arah, tapi begitu memutar setir, ban ambulans terkunci. Seolah ada kekuatan yang menahan mobil agar tetap lurus. Dengan panik, Arman menginjak rem. Tapi pedalnya keras, tidak berfungsi. Ia hanya bisa melaju-maju, menuju jalan buntu itu. Di ujung jalan, ia mulai melihat sesuatu. Bukan tembok atau jurang, melainkan gerbang besar dari kayu hitam. Gerbang itu menjulang tinggi, dipenuhi ukiran wajah-wajah manusia yang meringis kesakitan. Dari celah gerbang, terlihat cahaya merah yang berpendar. Arman menjerit, berusaha menghentikan mobil. Tapi ambulans justru semakin cepat, seakan ditarik oleh kekuatan dari balik gerbang itu. Suara mesin meraung, ban berdecit, namun tak ada yang bisa menghentikannya. Sosok Wiryo di sampingnya kini tertawa keras. Tawa itu menggema, memenuhi seluruh kabin. Tubuhnya bergetar, kulitnya mulai mengelupas, darah hitam menetes dari matanya. Ia tampak puas, seolah tujuan akhirnya sudah dekat. Tidak, aku tidak mau ke sana. Arman berteriak histeris. Ia berusaha membuka pintu untuk melompat keluar, tapi pintu itu terkunci rapat. Bahkan jendela pun tidak bisa digerakkan. Ia terperangkap. Gerbang itu semakin dekat. Ukiran wajah di permukaannya tampak bergerak. Mulut mereka terbuka, menjerit tanpa suara. Arman merasa kepalanya akan pecah karena tekanan suara yang tak terdengar itu. Dari belakang, peti kayu itu terbuka sepenuhnya. Tubuh Wiryo bangkit perlahan, meski sosoknya masih duduk di samping Arman. Dua tubuh yang sama, satu busuk, satu bayangan, kini bergerak bersama. Arman tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata. Tangan jenazah itu terulur ke bahunya. Arman berteriak, mencoba melepaskannya. Tapi kali ini, sentuhan itu tidak hanya dingin, melainkan membakar kulitnya. Rasa sakit menyengat menjalar ke seluruh tubuh. Ambulans bergetar hebat, lampu-lampunya pecah satu persatu, kaca depan retak. Dari speaker radio terdengar suara jeritan, doa yang diputar mundur, dan tawa anak kecil bercampur jadi satu. Arman menunduk, menutup mata, berdoa sekuat tenaga. Tolong aku, ya Allah, tolong aku. Tapi suara doanya sendiri seperti lenyap ditelan oleh kegelapan. Hanya suara tawa dan jeritan yang semakin keras. Gerbang itu kini hanya beberapa meter lagi. Dari celahnya, Arman bisa melihat bayangan puluhan sosok menunggu,
melambai-lambai dengan tangan kurus, seolah menyambut kedatangan seseorang yang lama ditunggu. Sosok Wiryo mendekatkan wajahnya ke telinga Arman. Dengan suara parau ia berbisik, "Kau ikut aku, atau aku tarik kau, pilih sekarang." Napasnya panas, bertolak belakang dengan hawa dingin di sekeliling. Arman menjerit sekuat-kuatnya, tangannya menghantam setir berkali-kali. Air matanya bercucuran, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu sebentar lagi ambulans akan melewati gerbang itu, dan mungkin ia tidak akan kembali. Tiba-tiba, di detik terakhir, terdengar suara azan dari kejauhan. Samar, lirih, namun jelas. Arman membuka matanya, menoleh ke kanan, dan melihat sebuah surau kecil berdiri di samping jalan. Lampunya temaram, suara azan memecah keheningan malam. Gerbang itu mendadak menghilang, berganti dengan jalan sepi. Ambulans berhenti mendadak, mesin mati total. Arman terhuyung ke depan, napasnya terengah-engah, tubuhnya hampir pingsan. Namun surau kecil itu tetap ada, menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Arman menangis keras, memeluk setir, merasa baru saja diselamatkan dari neraka. Tapi di sampingnya, kursi penumpang kosong. Sosok Wiryo lenyap. Namun, dari belakang, pintu peti terbuka lebar, kosong. Jenazah itu hilang entah kemana. Arman membuka pintu ambulans dengan sisa tenaga yang ada. Udara malam menyeruak masuk, membawa hawa dingin bercampur bau tanah basah. Surau kecil itu tampak seperti satu-satunya tempat aman. Lampunya redup, suara azan samar masih terdengar, meski di sekitar tidak ada seorang pun. Dengan langkah terseok, ia berjalan meninggalkan ambulans. Kakinya goyah, setiap langkah terasa berat seakan tanah menahannya, namun tatapannya tak lepas dari surau di ujung jalan. "Tolong aku, tolong," suaranya lirih, hampir tanpa tenaga. Saat semakin dekat, surau itu tampak aneh. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang lapuk, sebagian sudah retak. Kubah kecil di atasnya miring, seolah hampir runtuh. Namun lampu yang tergantung di serambi tetap menyala, bergoyang tertiup angin. Arman menaiki anak tangga kayu menuju pintu surau. Pintu itu terbuka setengah, menampakkan ruang dalam yang remang-remang. Suara azan semakin jelas, tapi terasa aneh, bukan keluar dari pengeras suara, melainkan seperti bergema dari perut bumi. Ia melangkah masuk, aroma kemenyan menyengat hidungnya, bercampur bau anyir darah. Arman menahan muntah, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk melawan. Ia hanya ingin berbaring di lantai, berharap ada perlindungan. Namun ketika matanya menyesuaikan dengan gelap, ia melihatnya. Sosok-sosok pucat duduk berbaris di saf pertama. Mereka semua memakai kain kafan, wajahnya membusuk, namun tubuhnya tegap menghadap kiblat. Dari mulut mereka keluar lantunan azan yang serempak, namun suaranya sumbang, penuh bisikan. Arman tersentak mundur, punggungnya menabrak dinding. Suara azan itu menusuk telinganya, memaksa kepalanya berdenyut. Ia ingin berlari keluar, tapi pintu surau sudah hilang, berganti dengan tembok kayu rapuh yang menutup rapat. Tidak mungkin," bisiknya. Air matanya mengalir. Ia terkunci di dalam surau yang ternyata bukan tempat ibadah, melainkan rumah bagi arwah-arwah yang belum tenang. Salah satu dari sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya setengah hancur, matanya kosong. Namun dari mulutnya keluar suara yang jelas, "Mengapa kau bawa dia kemari?" Arman menjerit, tubuhnya gemetar hebat. "Aku hanya mengantar jenazah. Aku tidak tahu ini semua." Suaranya parau, penuh ketakutan. Sosok-sosok itu berdiri serempak, gerakannya kaku tapi serasi. Mereka melangkah maju, suara lantunan berubah menjadi ratapan panjang yang menusuk hati. Ratapan yang membuat dada Arman sesak, seperti paru-parunya diremas. Dari tengah saf, muncul sosok Wiryo, kali ini lengkap dengan kain kafan yang menempel pada tubuh busuknya. Ia berdiri tegap, menatap Arman dengan senyum lebar. "Aku sudah bilang, jangan antar aku." Arman merangkak mundur, mencari jalan keluar. Namun setiap sudut surau berubah menjadi dinding kayu hitam. Jendela-jendela kini tertutup rapat dengan papan yang dipaku dari luar. Ia terjebak tanpa harapan. Wiryo melangkah maju, kakinya menyeret kain kafan yang kotor. Tangannya terulur, jari-jari hitamnya gemetar. "Kau akan jadi sopirku, selamanya," katanya dengan suara yang bercampur gema puluhan orang. Arman menjerit histeris, tubuhnya menabrak mimbar kayu. Dari bawah mimbar, darah segar merembes keluar, mengalir ke lantai. Darah itu bergerak sendiri, membentuk huruf-huruf asing, seperti mantra. Seketika, suara azan berubah menjadi tawa keras. Sosok-sosok kafan itu berputar mengelilingi Arman, tubuh mereka bergoyang aneh,
seperti sedang menari diiringi irama yang tak terdengar. Arman merasa tubuhnya ditarik ke bawah. Lantai surau yang ia injak berubah menjadi lumpur hitam, menelan kakinya sedikit demi sedikit. Ia berteriak, meronta, namun kekuatan itu terlalu besar. Wiryo kini tepat di hadapannya, menunduk hingga wajah busuknya hampir menempel di wajah Arman. "Tempatmu, bukan di sini. Tapi kau akan kutarik." Dalam kepanikan, Arman memejamkan mata dan melafalkan doa sekuat tenaga. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Namun entah bagaimana, doa itu membuat sosok-sosok kafan di sekelilingnya berhenti bergerak. Saat membuka mata, Arman mendapati dirinya kembali di ambulans. Surau itu hilang, digantikan jalan sepi. Namun tangannya kini berlumuran darah segar. Dan di kursi samping, kain kafan kotor tergeletak, tanpa tubuh di dalamnya. Ambulans itu kini diam di tengah jalan, mesin mati. Arman terengah-engah, memegangi dadanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lihat hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun bau busuk kain kafan di kursi samping mengingatkannya, semua itu nyata. Dengan gemetar, ia mencoba menyalakan mesin lagi. Kunci diputar, tapi tidak ada reaksi. Hanya suara klik pelan yang terdengar. Lampu dashboard pun padam, seolah ambulans itu kehilangan seluruh energinya. Arman merosot di kursinya, air mata jatuh tanpa ia sadari. "Kenapa aku? Aku hanya sopir, aku hanya bekerja," bisiknya. Namun di dalam hati, ia tahu pekerjaannya malam itu bukan sekadar mengantar jenazah. Tiba-tiba, pintu belakang ambulans berderit. Perlahan, sangat pelan, seolah ada yang membukanya dari dalam. Arman membeku, matanya terpaku ke kaca spion. Ia tidak ingin melihat, tapi rasa takut justru memaksanya menatap. Di kaca spion, terlihat pintu peti terbuka sepenuhnya. Dari dalamnya, asap hitam keluar, berputar-putar memenuhi kabin belakang. Asap itu bergerak seperti makhluk hidup, merayap ke arah depan. Arman buru-buru menutup hidung, tapi asap itu menembus kulitnya, masuk ke paru-parunya. Seketika ia merasakan dingin menusuk, diikuti bisikan-bisikan halus dalam telinga. Suara-suara asing yang memanggil namanya berulang kali. "Arman, Arman," bisikan itu terdengar dari segala arah. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabin kosong yang penuh asap. Tiba-tiba, kursi penumpang samping berderit. Arman melirik cepat, kursi itu kosong, tapi jelas ada bekas duduk. Lekuk kainnya menekan seakan seseorang baru saja duduk di sana. Nafas Arman semakin memburu. Ia meraih tas kecil di bawah kursi, mencari benda apapun yang bisa membuatnya tenang. Tangan gemetarnya menemukan sebuah mushaf kecil, hadiah dari istrinya. Ia memeluknya erat, berharap bisa melawan rasa takut. Namun suara di telinganya semakin keras. Kali ini lebih jelas, suara berat yang sudah dikenalnya, "Aku belum sampai. Kau harus antar aku sampai selesai." Arman hampir membanting mushaf itu ke lantai, tapi menahannya. Ia menggenggam lebih kuat, membaca doa dengan terbata-bata. Tubuhnya gemetar, tapi bibirnya tetap bergerak, melawan rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Perlahan, mesin ambulans menyala sendiri. Lampu-lampunya berkedip, sirene meraung tanpa perintah. Arman menjerit kaget, setir bergetar di tangannya. Kendaraan itu bergerak maju dengan sendirinya, meski ia tidak menyentuh pedal gas. "Berhenti, berhenti." Arman menekan rem, tapi mobil justru melaju lebih cepat. Jalanan di depan tampak kabur, tertutup kabut pekat yang semakin menelan pandangannya. Kursi penumpang kembali berderit. Arman menoleh cepat, dan kali ini, sosok Wiryo duduk di sana, mengenakan pakaian yang rapi, bersih, seperti orang hidup. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke depan. "Antar aku," katanya singkat. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Tidak ada nada memohon, hanya perintah. Arman ingin membantah, tapi tenggorokannya tercekat. Lidahnya kaku, seolah ada yang menahannya. Hanya suara detak jantungnya yang menggema di telinganya, keras, menandakan ia masih hidup. Ambulans kini memasuki jalan yang asing. Pohon-pohon tinggi berbaris, rantingnya saling bersilang membentuk lorong gelap. Di atas, langit tak lagi menampakkan bulan atau bintang. Hanya kegelapan pekat yang menekan. Wiryo menoleh perlahan, menatap Arman dengan tatapan tajam. "Jika kau gagal, kau yang akan kugantikan." Ucapan itu membuat darah Arman membeku, jiwanya seolah ditarik keluar. Arman berusaha fokus ke jalan, meski pandangannya kabur oleh air mata. "Ya Allah, jangan biarkan aku mati di jalan ini," bisiknya lirih, hampir tidak terdengar. Dan tiba-tiba,
Jalan berakhir di depan mereka. Bukan jurang, bukan gerbang, melainkan sebuah pemakaman tua, penuh nisan miring yang diterangi cahaya merah samar. Ambulans berhenti mendadak, dan Wiryo tersenyum puas. Kita sudah sampai. Ambulans berhenti tepat di depan gerbang pemakaman tua. Nisan-nisan berjejer rapat di balik pagar besi berkarat. Sebagian tumbang, sebagian miring, tapi semuanya dipenuhi lumut hitam. Dari dalam pemakaman itu terpancar cahaya merah redup, seakan tanah di sana menyala dari bawah. Arman gemetar hebat, tangannya memegang setir erat-erat. Ia tidak ingin turun, tapi pintu ambulans terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Angin dingin menyapu masuk, membawa aroma busuk tanah basah bercampur darah. Sosok Wiryo di sampingnya sudah tidak ada lagi. Namun dari kaca spion, Arman melihat jenazah itu berdiri di luar ambulans, mengenakan kain kafan lusuh, menatap langsung ke arahnya. "Ayo," suaranya parau, memanggil. Arman menolak. "Tidak, aku tidak mau masuk," teriaknya. Air matanya jatuh deras. Tapi tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kakinya bergerak sendiri, melangkah keluar dari kabin ambulans. Begitu ia menjejakkan kaki di tanah pemakaman, hawa dingin menusuk tulang. Rumput basah terasa lengket seperti darah, dan tanah bergetar lembut, seolah ada yang bergerak di bawahnya. Wiryo melangkah lebih dulu, kain kafannya menyeret tanah. Arman mengikuti tanpa bisa menolak. Mereka berjalan melewati nisan-nisan tua yang namanya sudah pudar. Namun setiap kali Arman melirik, nisan itu berubah menuliskan namanya sendiri. Tidak mungkin, desisnya panik. Tapi semakin ia menoleh, semakin banyak nisan yang tertulis Arman bin Sulaiman. Deretan makam itu seakan menunggu tubuhnya sendiri. Tiba-tiba tanah di dekatnya ambruk. Dari dalam liang gelap, tangan-tangan pucat keluar, meraih udara, berusaha menangkapnya. Arman menjerit, berlari terhuyung, tapi setiap arah ia tuju selalu muncul tangan-tangan lain. Wiryo berdiri di tengah pemakaman, matanya memerah menyala. "Inilah tujuanmu, kau harus antar aku ke liangku. Jika tidak, kau yang akan mengisi tanah ini." Arman berlutut, memegangi kepala. "Aku hanya sopir, aku tidak tahu apa-apa, jangan tarik aku ke sini." Namun suara ratapan dari liang semakin keras, menenggelamkan suaranya. Angin berputar, membawa aroma kemenyan yang menyengat. Nisan-nisan bergetar, dan dari setiap makam muncul sosok kafan. Puluhan, bahkan ratusan, berdiri kaku, kepala miring, menatap lurus ke arah Arman. Mereka semua serempak melangkah maju, tubuhnya menyeret tanah basah. Suara kain kafan yang terseret bercampur dengan bisikan lirih. Arman mundur, punggungnya menabrak sebuah nisan yang retak. Nisan itu runtuh, memperlihatkan liang terbuka di bawahnya. Dari dalam, cahaya merah menyala, disertai suara jeritan yang menusuk telinga. Tanpa sadar, Arman melangkah mundur lebih jauh, hingga tumitnya menggantung di tepi liang. Wiryo mendekat, tangannya terulur. "Tempatmu sudah siap, pilihanmu hanya dua, antar aku, atau kau menggantikanku." Arman menjerit, meraih mushaf kecil di saku. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, membaca doa sekuat tenaga meski lidahnya gemetar. Suaranya pecah, tapi ia terus melafalkan ayat demi ayat. Seketika, tanah bergetar keras. Sosok-sosok kafan itu berhenti bergerak, tubuh mereka bergoyang seperti diterpa angin. Jeritan dari liang mereda, berganti dengan suara desis panjang yang menusuk telinga. Wiryo menatap mushaf itu dengan benci. Wajahnya retak, matanya berdarah. "Kau tidak bisa lari selamanya," teriaknya, sebelum tubuhnya lenyap di sapu cahaya putih yang muncul mendadak dari langit. Pemakaman itu kembali sunyi. Nisan-nisan kembali diam, tangan-tangan yang keluar dari tanah menghilang. Arman terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar, nafasnya memburu seperti habis berlari berpuluh kilometer. Ia merangkak kembali ke ambulans, menarik dirinya dengan sisa tenaga. Saat menutup pintu, ia menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya kaku, pikirannya hampir pecah. Namun saat ia menoleh ke kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Peti jenazah itu kini kosong, dan di kursi belakang duduk puluhan sosok kafan, berdesakan menatap lurus padanya. Ambulans itu kembali hidup, mesinnya meraung meski Arman tidak memegang kunci. Setir bergerak sendiri, membawa kendaraan itu meninggalkan pemakaman. Arman hanya bisa duduk kaku, tubuhnya lumpuh karena ketakutan. Kabin belakang penuh dengan sosok-sosok kafan. Mereka duduk rapi, mata kosong menatap ke depan, seakan mereka semua penumpang resmi dalam perjalanan ini. Arman merinding, napasnya tercekat.
Salah satu sosok kafan mendekat ke kaca pembatas, mengetuk pelan dengan jari kurusnya. Tok, 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 suara itu bergema di kepala Arman, membuat bulu kuduknya berdiri. Arman menutup telinga, menunduk, berusaha mengabaikan. Tapi ketukan itu semakin keras, berubah menjadi hantaman berulang kali. Kaca bergetar, hampir pecah. Dengan panik, Arman berteriak, "Cukup. Aku tidak bisa lagi." Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Namun seketika, ketukan itu berhenti. Hening, ia mengangkat kepala perlahan, berharap mereka sudah hilang. Tapi justru sebaliknya, kaca pembatas retak, dan dari retakan itu, cairan hitam menetes perlahan, jatuh ke pangkuannya. Arman menjerit, mencoba mengusap cairan itu, tapi cairan itu melekat, menempel pada kulitnya seperti aspal panas. Bau anyir bercampur dengan aroma belerang menusuk hidungnya. Sosok-sosok kafan di belakang mulai bersenandung. Suara mereka rendah, teratur, seperti nyanyian kematian. Senandung itu membuat kepala Arman berputar, matanya berkunang-kunang. Jalan di depan berubah. Lampu ambulans menyorot bukan lagi aspal, melainkan lorong panjang dari tanah merah. Dinding lorong dipenuhi tengkorak manusia yang disusun rapi, menatap dari kedua sisi. Ambulans melaju tanpa henti, menembus lorong itu. Suara ban menggilas tanah bercampur tulang terdengar jelas, membuat perut Arman mual. Di tengah lorong, lampu tiba-tiba padam. Gelap total menyelimuti. Arman panik, memukul dashboard, tapi tidak ada cahaya. Hanya suara napas berat di sekelilingnya, seolah ada banyak orang di dalam kabin depan. "Arman," suara itu bergema. Bukan hanya satu, melainkan puluhan, bahkan ratusan. Semuanya memanggil namanya bersamaan, menelan pikirannya. Ia menutup mata, memeluk musaf kecil di dadanya. Air matanya jatuh, tubuhnya gemetar. "Tolong aku, ya Allah, aku tidak kuat lagi." Lampu kembali menyala, tapi kini, ambulans tidak berada di jalan biasa, melainkan di tengah sebuah lapangan luas. Lapangan itu dipenuhi ribuan nisan, sejauh mata memandang. Sosok Wiryo berdiri di depan ambulans, tangannya terulur, tersenyum tenang. "Sudah kuingatkan, ini perjalanan terakhir kita." Sosok-sosok kafan di belakang berdiri serentak, menempelkan tangan ke kaca jendela. Suara kain kafan berdesis, seakan mereka siap keluar kapan saja. Arman menjerit, mencoba membuka pintu untuk kabur, tapi pintu terkunci rapat. Ia menghantam kaca dengan tangannya, berusaha memecahkannya, tapi tidak ada hasil. Sementara itu, nisan-nisan di lapangan mulai retak. Dari dalam, muncul sosok-sosok lain, tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Mereka berjalan mendekat, mengepung ambulans dari segala arah. Arman menunduk, menangis keras. "Aku hanya ingin pulang, aku hanya ingin pulang." Tangisannya bercampur dengan suara jeritan dari luar, menciptakan mimpi buruk yang nyata. Dan di tengah kekacauan itu, musaf kecil di dadanya tiba-tiba bersinar lembut. Cahaya putih memenuhi kabin, membuat semua sosok mundur beberapa langkah. Tapi Wiryo hanya tersenyum, matanya penuh kebencian. "Cahaya itu tak akan menyelamatkanmu selamanya." Ambulans itu kembali bergerak sendiri. Arman tidak lagi memegang kendali, hanya pasrah duduk di kursinya. Jalan yang dilalui bukan jalan biasa, sebuah lorong panjang, gelap, tanpa ujung terlihat. Lampu depan hanya menerangi beberapa meter ke depan, tapi setiap kali maju, jalan itu terus bertambah panjang. Tidak ada belokan, tidak ada tanda, hanya lurus dan lurus saja. Arman mulai panik. Ia melirik spion tengah, berharap tidak ada lagi penumpang kafan di belakang. Namun, apa yang ia lihat justru membuatnya hampir pingsan. Kabin belakang penuh sesak oleh sosok-sosok itu, lebih banyak dari sebelumnya. Mereka berdiri rapat, wajah tertutup kain, tapi dari lipatan kain itu, cairan merah menetes, menodai lantai ambulans. Aroma amis memenuhi udara, membuat Arman mual. Salah satu dari mereka mendekat, menempelkan wajahnya ke kaca pembatas. Suara napasnya berat, basah, seperti paru-paru dipenuhi darah. Sampai, bisiknya pelan. Arman menutup mata, mencoba membaca doa. Tapi lidahnya keluh, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menggertakkan gigi, tubuhnya menggigil hebat. Tiba-tiba setir ambulans berputar sendiri, membuat kendaraan itu oleng. Ban berdecit, suara logam berderit, dan Arman hampir terlempar dari kursi. Saat ambulans stabil lagi, Arman melihat ke depan, dan hampir saja jantungnya berhenti. Jalan yang tadinya lurus kini dipenuhi mayat-mayat tergeletak.
Puluhan tubuh manusia berlumuran darah memenuhi aspal, sebagian tanpa kepala, sebagian terpotong-potong. Darah mereka mengalir, menciptakan sungai merah di sepanjang jalan. Ambulans melindas tubuh-tubuh itu tanpa berhenti. Suara tulang patah, daging hancur, terdengar jelas di telinga Arman. Ia menjerit, menutup wajah dengan kedua tangan, tapi suara itu tidak bisa dihindari. Berhenti, teriaknya putus asa, tapi ambulans tidak peduli. Roda terus berputar, menghancurkan setiap tubuh yang menghalangi. Tiba-tiba, salah satu mayat bangkit. Tubuhnya remuk, kepalanya hanya tinggal separuh, tapi matanya menyala merah. Ia menempelkan dirinya ke kaca depan ambulans. Arman menjerit, tubuhnya terdorong ke belakang. Mayat itu menghantam kaca berulang kali, hingga retakan mulai menyebar. Darahnya menetes masuk melalui celah kecil. Seketika, semua mayat di jalan ikut bangkit. Mereka berlari mengejar ambulans, meski tubuh mereka rusak parah. Suara langkah kaki mereka seperti ribuan drum berdentum serentak. Arman gemetar hebat, menunduk sambil menekan musaf kecil di dadanya. Tolong aku tidak kuat lagi. Namun musaf itu kali ini tidak bersinar. Hanya diam, dingin di genggamannya, seolah kehabisan tenaga untuk melindungi. Sementara itu, dari kursi belakang, suara tawa lirih terdengar. Sosok Wiryo kembali muncul, duduk di antara kafan lain. Kau pikir doa kecilmu bisa melawan ribuan jiwa yang menunggumu? Arman menoleh, wajahnya basah oleh air mata. Kenapa aku? Aku hanya sopir biasa. Kenapa aku yang kau pilih? Wiryo tersenyum, matanya merah. Karena hanya kau yang berani membawa kami. Kau membuka jalan, dan sekarang kau tidak bisa kembali. Ambulans melaju semakin kencang, terjebak di jalan tanpa akhir. Suara jeritan, tawa, dan bisikan bercampur jadi satu, membuat Arman merasa dirinya berada di neraka yang nyata. Ambulans akhirnya berhenti mendadak. Arman hampir terhantam dashboard karena hentakan itu. Ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di luar jendela, tidak ada lagi jalan, tidak ada pemakaman, tidak ada dunia nyata. Hanya hamparan gelap tak berujung, kosong, tanpa bintang, tanpa bulan. Ambulans berdiri di atas tanah hitam berdebu, mirip abu sisa pembakaran. Setiap kali angin bertiup, abu itu berputar membentuk bayangan menyerupai wajah-wajah manusia yang merintih. Kesakitan, Arman membuka pintu, berharap bisa kabur. Tapi begitu ia melangkah keluar, tanah itu bergerak, berubah menjadi tangan-tangan hitam yang menarik kakinya. Ia menjerit, meraih pintu ambulans, berusaha kembali masuk. Ia berhasil menarik dirinya masuk lagi, menutup pintu keras-keras. Namun dari luar, tangan-tangan itu menempel ke kaca, ribuan jumlahnya, semuanya berusaha meraih dirinya. Sosok-sosok kafan di belakang ambulans kini berdiri tegak. Mereka tidak bergerak, hanya menatap keluar dengan kepala miring, seolah menunggu sesuatu. Arman mengatur napas, tubuhnya gemetar hebat. Ini mimpi, ini pasti mimpi, gumamnya, berharap semua akan hilang ketika ia membuka mata lagi. Tapi saat ia mencubit lengannya, sakitnya nyata. Saat ia menutup mata, suara tangisan dari luar semakin keras, menusuk telinganya. Ini bukan mimpi. Dari kabin belakang, suara langkah pelan terdengar. Wiryo muncul lagi, kali ini duduk tepat di kursi penumpang depan, di samping Arman. Wajahnya semakin rusak, matanya berlubang, tapi dari lubang itu keluar cahaya merah menyala. Malam ini kau tidak akan melihat bintang lagi. Karena kau sudah mati bersama kami. Arman membeku. Ia menoleh perlahan, berharap itu hanya halusinasi. Tapi Wiryo benar-benar ada di sana, bahkan bisa ia rasakan bau busuk dari tubuhnya. Tangan Wiryo terangkat, meraih setir. Ambulans kembali hidup, berjalan menembus kegelapan tanpa arah. Mesin meraung, tapi tidak ada jalan di depan, hanya kekosongan. Meski begitu, kendaraan itu terus melaju, seakan terbang di udara. Angin kencang berhembus, membawa suara tangisan dan jeritan bercampur, membuat telinga Arman hampir pecah. Ia memejamkan mata, membaca doa sekuat tenaga. Suaranya bergetar, tapi kali ini musaf kecil di dadanya kembali memancarkan cahaya putih samar. Cahaya itu melingkupi tubuh Arman, membuat tangan-tangan hitam di luar ambulans mundur perlahan. Namun Wiryo hanya tertawa. Cahaya itu hanya lilin kecil di lautan gelap. Tak lama lagi padam, ambulans berhenti lagi. Di depan, muncul sebuah gerbang raksasa dari tulang manusia, menjulang tinggi, seakan menjadi pintu menuju dunia lain.
Gerbang itu terbuka perlahan, dan dari dalam keluar suara gonggongan, raungan, serta jeritan tak manusiawi. Aroma belerang memenuhi udara, membuat paru-paru Arman terasa terbakar. Wiryo menoleh padanya, tersenyum lebar. Sudah sampai, kau sudah antar kami ke tujuan. Kini giliranmu ikut masuk. Arman menjerit, menggenggam mushaf dengan seluruh tenaga. Cahaya putih meledak, lebih terang dari sebelumnya, memaksa gerbang itu berhenti bergerak. Suara jeritan dari dalam berubah jadi raungan marah. Namun Arman tahu, ini hanya penundaan. Bintang mungkin hilang malam ini, tapi kegelapan itu masih menunggu, dan ia belum menemukan jalan keluar. Ambulans berhenti tepat di depan gerbang tulang yang menjulang tinggi. Gerbang itu seperti mulut raksasa, disusun dari tulang belulang manusia yang masih berlumuran daging kering. Arman mematung, tubuhnya kaku. Setiap tulang di gerbang itu bergerak pelan, seperti hidup. Tengkorak-tengkorak yang menempel di lengkungannya membuka mulut, mengeluarkan jeritan panjang yang menusuk telinga. Cahaya mushaf yang ia genggam mulai meredup. Arman panik, mengguncang mushaf itu seolah benda itu bisa kembali menyala lebih terang. Tapi hanya kilau kecil yang tersisa. Wiryo duduk tenang di kursi sampingnya. Senyumnya mengerikan, wajahnya kian rusak, sebagian kulitnya terkelupas. Kau sudah bawa kami sejauh ini. Tinggal satu langkah terakhir. Arman menunduk, air mata jatuh deras. Aku hanya manusia biasa, aku tidak sanggup, suaranya pecah, penuh keputusasaan. Sosok-sosok kafan di belakang mulai bergerak. Mereka serempak mengetuk dinding ambulans dengan tangan mereka. Tok, 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 suara itu menggema, semakin lama. Semakin keras, gerbang tulang merespons ketukan itu. Pintu besarnya berderit, terbuka perlahan, memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Dari celah itu keluar asap tebal berwarna merah, beraroma belerang menyengat. Arman ingin kabur. Ia mencoba membuka pintu ambulans, tapi pintunya terkunci, bahkan gagangnya meleleh seperti lilin. Ia terjebak total. Wiryo menatapnya dengan mata menyala. Kau sudah bagian dari kami, Arman. Kau sopir kematian. Kau tidak bisa kembali lagi. Arman menjerit, memukul-mukul dashboard. Aku ingin pulang, aku ingin hidup, tapi jawabannya hanya tawa serentak dari para penumpang kafan. Ambulans bergerak sendiri, melaju ke arah gerbang. Setiap roda yang berputar menimbulkan suara jeritan, seakan ban melindas tengkorak. Saat ambulans melewati gerbang, Arman merasakan hawa panas menusuk kulit. Dadanya sesak, seperti terbakar dari dalam. Ia berusaha bernapas, tapi udara yang ia hirup justru penuh abu. Di luar jendela, ia melihat pemandangan neraka, tanah merah membara, sungai api, dan ribuan tubuh manusia bergelimpangan, menjerit sambil terbakar. Beberapa tubuh mencoba memanjat ambulans, wajah mereka meleleh, matanya kosong. Mereka mengetuk kaca, berusaha masuk. Arman menjerit, memalingkan wajah. Tapi bayangan mereka terpantul di kaca spion, membuatnya tidak bisa menghindar. Sosok kafan di belakang kini mulai membuka kain penutup wajah mereka. Di balik kain itu bukan wajah manusia, melainkan rongga kosong penuh cacing dan ulat yang merayap keluar. Arman menutup matanya, tubuhnya gemetar hebat. Ia membaca doa sekuat tenaga, suaranya patah-patah. Namun kali ini mushaf di dadanya kembali memancarkan cahaya samar. Cahaya itu membuat beberapa sosok mundur. Tapi Wiryo tetap duduk tenang, tatapannya menusuk. Kau boleh berdoa, tapi pintu sudah terbuka. Tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Ambulans berhenti di sebuah tebing, di bawahnya terbentang jurang api tak berujung. Ribuan sosok terjatuh ke dalamnya, menjerit hingga suara mereka hilang ditelan kobaran api. Arman tahu, jika ia tidak melawan, ia akan ikut jatuh ke dalam jurang itu. Tapi bagaimana caranya melawan ribuan arwah gentayangan ketika tubuhnya sendiri hampir lumpuh? Ambulans berhenti di tepi jurang api. Udara panas menyengat, membuat kulit Arman melepuh meski ia masih berada di dalam kabin. Suara jeritan dari bawah terdengar seperti paduan suara kematian. Ribuan orang meronta, mencoba meraih apapun agar tidak tenggelam dalam api abadi. Arman menempelkan dahi ke setir, berdoa dalam hati. Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Air matanya jatuh tanpa henti. Namun pintu ambulans terbuka dengan sendirinya. Angin panas menerobos masuk, membakar paru-parunya. Dari belakang, sosok-sosok kafan mulai keluar satu persatu. Mereka berjalan ke arah jurang, melompat tanpa ragu, satu persatu. Suara kain kafan mereka lenyap ditelan kobaran api. Wiryo berdiri di samping pintu, menatap Arman.
Giliranmu, Arman menggeleng histeris. Tidak, aku masih hidup. Aku bukan bagian dari kalian. Ia meraih musaf, menempelkannya ke dadanya. Cahaya putih menyembur, membuat Wiryo mundur beberapa langkah. Namun tubuhnya tidak hancur, hanya retak dan semakin menghitam. Doa itu hanya menunda, kata Wiryo dengan suara parau. Pada akhirnya, kau tetap harus masuk. Arman menatap sekeliling. Jurang di depan, gerbang tulang di belakang. Tidak ada jalan keluar. Ia terjebak di antara neraka dan pintu kematian. Tiba-tiba tanah di bawah ambulans mulai retak. Api merembes keluar, menjilat ban dan bodi kendaraan. Ambulans bergetar keras, hampir jatuh. Arman menjerit, meraih sabuk pengaman untuk bertahan. Tapi retakan semakin besar, membuat ambulans miring ke arah jurang. Wiryo berdiri di tepi jurang, membuka kedua tangannya. Terimalah takdirmu, sopir. Kematian. Arman menutup mata, membaca doa terakhir. Musaf di tangannya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, memancarkan cahaya hingga seluruh langit neraka tampak putih. Sosok-sosok kafan yang melompat ke jurang berhenti sejenak di udara, tubuh mereka terhenti, lalu lenyap di telan cahaya. Wiryo menjerit marah, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Tidak, kau tidak bisa menentang kami. Ambulans tiba-tiba terdorong mundur, menjauh dari tepi jurang. Ban kembali menapak tanah yang kokoh, meski masih bergetar hebat. Arman terengah, tubuhnya hampir pingsan. Tapi ia tahu pertempuran belum selesai. Gerbang tulang masih terbuka, dan kegelapan masih menunggu. Ia memegang musaf erat-erat, memohon kekuatan terakhir. Aku harus keluar, aku harus pulang. Dan di kejauhan, samar-samar, ia melihat cahaya biru kecil, seperti pintu keluar. Tapi untuk mencapainya, ia harus melewati ribuan arwah yang sudah menunggu di jalan. Ambulans perlahan bergerak, meski Arman tidak lagi menginjak pedal. Kendaraan itu seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat menuju jalan panjang yang terbentang di depan jurang api. Jalan itu dipenuhi kabut hitam pekat, dan di sepanjang sisinya berbaris ribuan arwah. Mereka berdiri kaku, wajah pucat, mata kosong menatap lurus ke arah ambulans. Arman merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Jantungnya berdetak tidak beraturan, tangannya gemetar ketika ia memegang musaf erat-erat di dada. Setiap kali ambulans bergerak maju, arwah-arwah itu serempak menoleh ke arahnya. Gerakan mereka kaku, leher berderit seperti kayu tua retak. Tiba-tiba satu arwah melangkah ke tengah jalan. Wajahnya hancur, hanya tersisa rahang yang menggantung. Ia menunjuk ke arah Arman dengan jari panjang penuh belatung. Suara bergema di telinga Arman, meski bibir arwah itu tidak bergerak, kau membawa kami, sekarang kau tidak boleh kembali. Arman menjerit, menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, menusuk langsung ke dalam kepalanya. Arwah lain mulai bergerak, keluar dari barisan. Mereka mendekat, wajah mereka berubah-ubah, ada yang menyerupai mayat terbakar, ada yang penuh luka bacok, ada pula yang masih mengenakan kain kafan sobek. Kaca ambulans mulai retak. Dari luar, tangan-tangan pucat menempel, meninggalkan bekas darah hitam. Arman panik, membaca doa keras-keras. Cahaya musaf memancar, membuat beberapa arwah mundur. Tapi semakin ia berdoa, semakin banyak arwah lain yang muncul. Wiryo tiba-tiba muncul di kursi belakang lagi, meski sebelumnya tubuhnya sudah meleleh. Wajahnya kini berupa tengkorak, hanya matanya menyala merah. Kau pikir doa kecilmu bisa menghentikan jalan arwah ini? Wiryo tertawa, suaranya bergema hingga membuat kaca spion bergetar. Ambulans melaju lebih cepat, tapi jalan seolah tidak ada ujungnya. Kabut semakin tebal, dan suara tangisan memenuhi udara. Arman menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi. Namun kali ini, jalan berubah menjadi kuburan panjang, ribuan nisan berjajar rapi, masing-masing dengan nama yang samar. Ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berhenti bernapas. Di salah satu nisan terukir namanya sendiri, Arman bin Suryono. Kakinya melemas. Ia ingin kabur, tapi ambulans tetap melaju, seolah menuntunnya menuju makam itu. Tanah di sekitar makam bergetar. Tangan pucat keluar dari dalam kubur, meraih ke arah ambulans. Suara tanah bergeser terdengar seperti ribuan cacing merayap. Arman menekan klakson, berharap suara keras bisa mengusir mereka. Tapi yang keluar justru teriakan manusia, panjang dan menyayat telinga. Wiryo menoleh dengan tatapan tajam. Kau sudah melihat liang lahatmu sendiri. Kau tahu apa artinya itu? Arman menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, perlahan, batas antara yang hidup dan mati semakin kabur di hadapannya. Ambulans berhenti. Mendadak, jalan kuburan menghilang,
digantikan tanah hitam yang penuh dengan rantai besi besar berkarat. Rantai-rantai itu bergerak sendiri, melilit tubuh arwah-arwah yang mencoba mendekat. Suara besi beradu membuat bulu kuduk Arman berdiri. Namun tidak ada yang aneh lebih mengerikan daripada fakta bahwa rantai-rantai itu juga mulai merambat ke arah ambulans. Satu rantai menghantam kaca depan, retakan menyebar cepat seperti sarang laba-laba. Arman berteriak, memundurkan tubuhnya ke kursi. Rantai lain melilit pintu samping, menariknya dengan keras hingga logam pintu berderit, hampir terlepas dari engsel. Wiryo hanya tertawa, membiarkan semua itu terjadi. Itu rantai penuntun jiwa. Jika kau terikat, kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Arman gemetar, tapi ia tidak menyerah. Ia menekan tombol wiper, mencoba menyingkirkan kabut di kaca. Yang terlihat hanya bayangan ribuan arwah yang terikat rantai, menatapnya kosong. Mereka menyeret rantai itu bersama-sama, menimbulkan bunyi menyeramkan seperti ribuan ular baja yang bergesekan. Ambulans berguncang keras, hampir terguling. Ban selip di tanah hitam yang licin, membuat Arman terhuyung ke dashboard. Arman menjerit membaca doa lagi. Mushaf bersinar terang, kali ini mengeluarkan suara seperti dentingan lonceng. Rantai-rantai itu bereaksi, beberapa terlepas dan meleleh seperti lilin terkena api. Arwah-arwah yang terikat menjerit, lalu lenyap dalam asap hitam. Wiryo marah, wajah tengkoraknya merekah lebar, matanya menyala semakin ganas. Jangan kira kau bisa lolos dari semua ini. Tiba-tiba salah satu rantai yang lebih besar melilit ban belakang ambulans, menariknya ke arah lubang hitam raksasa di sisi jalan. Lubang itu seperti perut bumi, menghisap apa saja yang mendekat. Suara isak tangis keluar dari dalamnya, bercampur dengan jeritan pilu. Arman menginjak pedal gas sekuat tenaga, tapi ambulans tidak bergerak. Mesin meraung, roda berputar liar, namun rantai semakin kencang menariknya. Ia memejamkan mata, menempelkan mushaf ke setir. Tolong aku, ya Allah, jangan biarkan aku masuk ke dalam kegelapan ini. Cahaya putih menyembur, kali ini lebih besar, keluar dari seluruh badan ambulans. Rantai-rantai itu terbakar, melepuh, hingga satu persatu putus dan meledak menjadi debu. Lubang hitam itu bergetar, mengeluarkan raungan marah, lalu tertutup perlahan seperti luka yang dijahit. Ambulans jatuh ke tanah dengan keras, membuat Arman terhuyung ke depan. Ia masih hidup, tapi tubuhnya penuh luka dan napasnya tersengal. Namun sebelum ia sempat bernapas lega, ia sadar jalan berikutnya sudah menanti. Dari kejauhan, ia melihat sebuah menara hitam menjulang, dengan ribuan sosok yang tergantung di sekelilingnya. Ambulans berguncang pelan ketika melaju mendekati menara hitam. Bangunan itu menjulang setinggi langit, tak berujung, seolah menusuk kegelapan abadi. Dinding menara dipenuhi tubuh-tubuh yang digantung dengan rantai berkarat. Mereka bergoyang pelan, mengeluarkan suara rintihan yang membuat darah membeku. Arman menelan ludah. Keringat dingin bercucuran meski udara di sekeliling terasa kering dan panas. Ia merasa seluruh tulangnya melemah. Tiba-tiba, salah satu tubuh yang tergantung di dinding menara bergerak. Kepalanya terangkat, matanya kosong menatap lurus ke arah Arman. Bergabunglah, selamanya, suara itu menggema di kepalanya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Ambulans berhenti tepat di depan gerbang menara. Gerbang itu terbuat dari tulang rusuk raksasa yang disusun membentuk lengkungan. Dari dalam gerbang, terdengar suara seperti ribuan rantai yang diseret bersamaan. Suara itu semakin keras, semakin dekat. Arman memeluk mushaf lebih erat. Aku tidak boleh berhenti, aku harus keluar, gumamnya dengan suara parau. Namun pintu ambulans terbuka, perlahan, kali ini bukan karena rantai, melainkan tangan-tangan hitam yang muncul dari tanah, mendorongnya. Sosok Wiryo kembali muncul, kali ini tubuhnya utuh, mengenakan jubah hitam. Wajahnya sudah tidak seperti manusia, lebih mirip makhluk kegelapan dengan mulut sobek lebar. Ini menara penentu, katanya dengan suara bergema. Disinilah setiap jiwa diputuskan, akan jatuh ke jurang atau terikat selamanya. Arman mencoba menutup pintu ambulans, tapi tangannya tidak bisa bergerak. Tangannya seperti dibekukan, hanya matanya yang bisa bergetar. Dari dalam menara, muncul sosok-sosok tinggi berkerudung. Mereka membawa obor berapi biru, wajahnya tak terlihat, hanya suara napas berat terdengar. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Arman. Gerakannya lambat, namun tegas, seakan menyatakan bahwa ia adalah yang berikutnya. Ambulans berguncang keras, roda depan terangkat, seolah ada kekuatan yang berusaha menariknya masuk ke dalam menara. Arman berteriak membaca doa, suaranya patah-patah.
air mata bercucuran. Musaf di tangannya bergetar, menyemburkan percikan cahaya putih. Percikan itu menghantam tubuh-tubuh berkerudung, membuat mereka mundur beberapa langkah. Suara raungan keluar dari mulut mereka. Namun menara itu sendiri bergemuruh, seakan marah. Dindingnya bergetar, tubuh-tubuh yang digantung menjerit bersamaan, memekakkan telinga. Arman merasa otaknya hampir pecah. Ia menutup telinga, tapi jeritan itu tetap terdengar dari dalam kepalanya. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa berteriak sekeras mungkin, mencoba melawan teror yang semakin menelan seluruh dirinya. Langit di atas menara hitam tiba-tiba terbelah. Dari celah itu turun sosok raksasa, matanya merah membara, sayap hitam terbuat dari asap pekat. Ia mendarat tepat di depan ambulans. Tanah bergetar keras, retakan menyebar ke segala arah, mengeluarkan api yang menjilat tinggi. Arman terhuyung ke dashboard, tubuhnya gemetar hebat, nyaris tak mampu bernapas ketika menatap makhluk raksasa itu. Wiryo tersenyum lebar, menunduk hormat. Penjaga neraka telah tiba, kini giliranmu diserahkan. Makhluk itu mengangkat tangannya yang besar, jari-jarinya seperti batang pohon hitam. Ia menunjuk langsung ke dada Arman. Sekujur tubuh Arman mendadak berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikat leher, tangan, dan kakinya. Ambulans berderit keras, kacanya retak, bodinya tertekan. Kendaraan itu hampir remuk hanya oleh kehadiran makhluk tersebut. Arman menggigil, menempelkan musaf ke dadanya. Jangan biarkan aku mati di sini, suaranya nyaris tak terdengar. Cahaya musaf kembali memancar, kali ini menyilaukan. Penjaga neraka itu mundur sedikit, menggeram keras hingga menara hitam bergetar. Namun dari mulutnya keluar semburan api hitam, menghantam ambulans. Api itu tidak membakar logam, melainkan langsung merasuk ke dalam jiwa Arman. Arman menjerit, merasakan seolah tubuhnya terkoyak dari dalam. Ia melihat bayangan dirinya sendiri terbakar di cermin spion. Wiryo menatapnya puas. Kau lihat, bahkan cahaya doa tidak bisa memadamkan api neraka. Arman hampir pingsan, tapi ia berusaha tetap sadar. Ia membuka musaf dengan tangan gemetar, membiarkan halaman-halaman terbuka diterpa angin panas. Tiba-tiba, huruf-huruf di halaman itu bercahaya, melayang keluar, membentuk lingkaran putih yang melindungi tubuhnya. Api hitam yang menyerangnya tertahan, terpecah, lalu menghilang. Penjaga neraka meraung, marah, suaranya membuat langit runtuh. Tubuh raksasa itu mengangkat rantai api dari tanah, melemparkannya ke arah ambulans. Rantai itu melilit kuat, mencoba menyeretnya masuk ke dalam menara. Arman menekan gas. Ambulans meraung keras, ban memercik api, berusaha melawan tarikan rantai. Pertarungan menjadi semakin sengit. Rantai api menarik ke dalam menara, sementara cahaya musaf mendorong ke arah jalan terang yang samar-samar terlihat di kejauhan. Arman berteriak, air mata bercampur darah mengalir dari matanya. Ia tahu, ini adalah titik penentuan. Dan di tengah suara raungan neraka, ia menggenggam musaf dengan seluruh tenaganya, bertekad untuk tidak menyerah meski tubuhnya hampir hancur. Rantai api menjerat ambulans semakin kuat. Ban depan terangkat, mesin meraung seperti binatang terluka, sementara tanah di bawahnya pecah, mengeluarkan lava mendidih. Arman menggenggam musaf dengan sekuat tenaga, matanya memerah, tubuhnya nyaris tak sanggup lagi menahan rasa sakit yang membakar seluruh jiwa. Penjaga neraka menggeram, menarik rantai lebih keras. Tubuh raksasanya semakin dekat, matanya menyala bagai bara yang siap melelehkan apapun. Wiryo berdiri di samping, wajahnya penuh kegembiraan jahat. Akhirnya, kau akan menyatu dengan kami, Arman. Kau akan jadi sopir abadi untuk arwah. Arman berteriak, bukan lagi doa terucap sempurna, hanya raungan putus asa bercampur harapan. Suara itu mengguncang ruang di sekitarnya. Halaman musaf terbuka sendiri, huruf-hurufnya melayang keluar membentuk lingkaran cahaya. Lingkaran itu semakin melebar, menolak tarikan rantai api. Api hitam dan cahaya putih bertabrakan, menimbulkan ledakan besar. Suaranya menggelegar, seperti ribuan petir menghantam sekaligus. Ambulans terhuyung keras, kaca pecah, pintu terlepas, tapi kendaraan itu tetap utuh berdiri. Arman di dalamnya terguncang, hampir terlempar keluar. Penjaga neraka meraung, sayap asapnya mengepak kencang. Dari mulutnya keluar ribuan arwah, melayang ke arah Arman. Mereka menjerit, wajah mereka berganti-ganti, beberapa adalah orang-orang yang dulu pernah dibawa Arman dengan ambulansnya. Arman tertegun, dadanya sesak. Mereka, semua ini, tubuhnya gemetar, rasa bersalah menekan hatinya. Wiryo tertawa, ya, mereka semua menunggumu.
Tanpa sadar, kau sudah jadi bagian dari jalan ini sejak lama. Arwah-arwah itu mencoba meraih tubuh Arman. Tangan-tangan dingin mereka menembus kaca, menusuk kulitnya. Rasa dingin bercampur panas membakar sarafnya. Arman meraung, menempelkan musaf ke dadanya. Cahaya kembali membesar, kali ini membentuk dinding putih melingkar yang menahan arwah-arwah itu. Penjaga neraka marah besar, menghantam tanah dengan tangan besarnya. Retakan terbuka, jurang api muncul, hampir menelan ambulans. Ambulans berguncang di tepi jurang. Ban belakang tergantung, nyaris jatuh. Arman memukul setir, memohon kekuatan terakhir. Lingkaran cahaya perlahan membesar, mendorong mundur arwah dan rantai api. Suara bacaan doa terdengar samar, meski mulut Arman sudah hampir tak sanggup berbicara. Tubuh penjaga neraka retak, sebagian sayapnya runtuh menjadi abu. Ia meraung, suara menggetarkan dimensi. Wiryo menatap Arman dengan benci. Kalau kau lolos, semua ini akan sia-sia. Tidak, kau tidak boleh pergi. Arman mengangkat musaf tinggi-tinggi, meski tangannya berdarah. Aku hanya ingin pulang, suaranya pecah, namun penuh tekad. Cahaya musaf meledak. Ledakan putih itu menelan seluruh menara, penjaga neraka, rantai api, dan sosok Wiryo sekaligus. Arman terlempar ke belakang, tubuhnya membentur jok ambulans. Pandangannya gelap sesaat, lalu perlahan cahaya biru samar muncul di depan matanya. Ambulans kini meluncur kencang di jalan kosong yang bercahaya. Tidak ada lagi arwah, tidak ada lagi jeritan, hanya keheningan. Arman terisak, tubuhnya lemah, tapi ada rasa lega di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, ia merasakan kedamaian. Namun di kaca spion, samar terlihat bayangan Wiryo yang masih tersenyum, meski tubuhnya sudah memudar. Kau pikir selesai begitu saja? Arman menoleh cepat, tapi kursi belakang kosong. Ia hanya bisa menggigil, berharap itu hanya bayangan terakhir. Ambulans terus melaju. Jalan bercahaya itu semakin terang, seperti lorong panjang menuju fajar. Pelan-pelan, Arman merasakan matanya berat. Tubuhnya ingin menyerah, antara tidur atau mati, ia tidak tahu. Ketika ia membuka mata lagi, ia mendengar suara sirine samar. Ambulans itu kini berada di jalanan kota, lampu-lampu jalan menyala redup. Arman tercekat. Ia mengenali jalan itu, jalan menuju rumah sakit tempat ia bekerja. Ia menepuk wajahnya, mencoba memastikan. Bau belerang sudah hilang, udara malam terasa normal kembali. Ambulans berhenti tepat di halaman rumah sakit. Mesin mati, lampu padam, hanya suara jangkrik yang terdengar. Arman keluar dengan langkah goyah. Di tangannya, musaf masih utuh, tapi beberapa halamannya kosong, seolah cahaya yang keluar tadi telah menghapusnya. Ia menatap ke kursi belakang. Tidak ada apapun di sana, hanya kain putih terlipat rapi, bersih, seakan tak pernah dipakai siapapun. Arman terduduk di tanah, menutup wajah dengan tangan. Air mata mengalir deras, antara syukur dan trauma yang sulit dihapus. Namun sebelum ia sempat tenang, ia mendengar suara samar dari dalam ambulans. Tok, 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 suara ketukan halus, seperti dari peti mati. Arman membeku, tubuhnya merinding, napasnya tercekat. Ia menoleh perlahan ke arah ambulans. Kaca belakang berembun, dan di sana terlihat tulisan samar dengan jari, belum selesai. Arman menjerit, berlari meninggalkan ambulans itu. Suaranya memecah kesunyian malam, dan sejak malam itu, setiap kali ia mendengar suara sirine ambulans dari kejauhan, tubuhnya bergetar hebat, karena ia tahu, teror itu belum benar-benar berakhir.